Pemirsa, bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan menegaskan arah perjuangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap sama, yakni menginginkan perubahan yang lebih baik untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Hal ini disampaikan Anies Rashid Baswedan saat menghadiri kegiatan yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara. Merespons masuknya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Anies menyatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan terus bergerak sebagai satu kesatuan. Untuk itu, jika ada yang bergabung, maka disambut dengan baik. Jika ada yang tidak mau bergabung, maka pilihan tersebut tetap dihormati. Bu Desan, jadi panduan ya. Koalisi perubahan ini terus bergerak sebagai satu kesatuan. Kemarin bergabung Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dalam koalisi perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini. Arah kita tetap sama, perubahan. Kita ingin menghadirkan keadilan, kita ingin menghadirkan kesetaraan, kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah ini akan kita pegang terus. Kita hormati yang memilih tidak bersama, tapi kita sambut yang memilih berjuang bersama dengan kita. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri menyatakan bahwa pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan ideal. Mulai dari aspek kecukupan partai pengusung, lalu aspek basis suara dan chemistry yang baik antara Anies, Muhaimin, Surya Paloh, Nasdem, dan PKB. Ideal pertama dari aspek partai ya, dari aspek kecukupan partai. Kita berdua saja, umpama yang lain nggak mau ikut, berdua saja udah cukup. Itu jadi ideal dalam konteks partai. Ada kepastian untuk mengusung pasangan ini. Yang kedua adalah ideal dalam konteks hasil survei Mas Anies berkali-kali yang ditampilkan oleh lembaga survei. Kelemahan Mas Anies adalah di beberapa provinsi, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, ketika ada PKB yang memiliki basis Jawa Timur dan Jawa Tengah, maka bisa menutupi kekurangan itu, bisa menutupi kelemahan itu. Juga penting bukan hanya penting bagi Mas Anies, tapi juga Caimin. Kemarin berlama-lama koalisi di kebangkitan Indonesia Raya, sementara keputusan PKB bahwa Caimin harus jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Kemudian ada momen di mana Caimin memungkinkan untuk calon wakil presiden, maka Nasdem di sini menyediakan, menyiapkan karpet biru untuk Caimin sebagai calon wakil presiden. Jadi ini saling, jadi idealnya dalam konteks ini. Nah, berikutnya lagi adalah mungkin chemistry ya. Chemistry juga saya kira karena di sini ada Pak Surya sebagai pemimpin Nasdem, politisi senior. Kedua-duanya punya hubungan yang sangat dekat dengan beliau, maka itu saya kira juga sesuatu yang penting dalam sebuah koalisi. Jadi ada chemistry, ada kecocokan, ada perjalanan yang baik selama sekian puluh tahun antara Mas Anies, Caimin dan Pak Surya. Itu juga sesuatu yang ideal, yang penting dalam sebuah koalisi. Ya. Yang lain tentu aja bahwa satu HMI, satu PMII, satu merepresentasikan mungkin Islam modern gitu ya. Caimin merepresentasikan warga Nahdliyin yang selama ini mungkin dikenal sebagai kalangan Islam sarungan atau tradisional. Jadi ini dalam konteks mayoritas Muslim, misalnya itu kalau dilihat dari perspektif ini, gitu ya. Itu sebetulnya kedua-duanya adalah cukup merepresentasikan dari sosiokultural masyarakat Indonesia.
Sementara itu, analis politik Ahmad Khairul Umam menyatakan perlu kerja cepat konsolidasi untuk melakukan sosialisasi pasangan Anies Muhaimin. Mengingat dalam 1 tahun terakhir, proses sosialisasi yang dilakukan Caimin, PKB, dan jaringan kiai serta santri adalah menjual nama Prabowo Subianto agar perubahan sikap politik bisa beralih dengan cepat ke Anies Rashid Baswedan. Konteks chemistry tentu membutuhkan proses dari pihak Nasdem dan juga PKB tentu mencoba untuk menepis bahwa ini bukan sebuah proses komunikasi yang tiba-tiba, yang ujuk-ujuk kemudian jadi. Nah, oleh karena itu yang menjadi tugas dari masing-masing capres-cawapres, termasuk dalam konteks ini adalah pasangan Amin, adalah membuktikan bahwa ini bukan kawin paksa, tetapi betul-betul hadir dari sebuah kompromi dan juga negosiasi di dalam konteks kepentingan partai politik yang kemudian menghasilkan sebuah political chemistry yang betul-betul proporsional. Tetapi poin yang perlu diantisipasi di level ini adalah dalam konteks basis pemilih loyal Nahdliyin, maka PKB, mesin politik PKB, betul-betul harus melakukan kerja keras. Karena bagaimanapun juga situasinya sangat berbeda. Dan ini harus butuh manuver untuk berubah arah sangat cepat. Karena selama 1 tahun terakhir, proses sosialisasi yang dilakukan oleh Caimin, oleh PKB, itu menjual nama Pak Prabowo Subianto. Maka simbol-simbol jaringan pesantren, kemudian para kiai sepuh, para jaringan santri, itu yang dijual adalah Prabowo Subianto. Ketika kemudian sekarang berubah menjadi Anies, maka situasi ini harus dilakukan lebih cepat. Karena kalau misal tidak, tentu para kiai, santri, dan juga jaringan pesantren yang per hari ini tentu juga memiliki literasi politik yang baik, tentu tidak bisa dengan mudah untuk diyakinkan. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas berat dari Gus Coy dan timnya untuk melakukan bagaimana kemudian memberikan justifikasi supaya kemudian perubahan-perubahan sikap yang mendadak seperti ini tidak membuat banyak pihak yang kaget, terutama para jaringan santri dan juga para kiai.